Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zainullah SPDI. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022. Saya juga sekaligus merupakan salah satu pengajar atau guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Mandala Rubaru Sumeneb. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya buat pada tanggal 18 Juli 2022 dalam rangka memenuhi tugas portofolio ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya harap kepada dosen penguji untuk senantiasa memberikan saran dan kritik guna perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita baik, sehat dan afiat. Ya. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anda lihat. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadi, pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi pelajaran atau ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini untuk kelas 7 masuk semua? Tidak. Ukuran 2. Kita jumlahnya ada 20. Kenapa tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ahmad, satunya siapa? Rozi. Ahmad sama Rozi. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua yang tidak bisa masuk hari ini, kalau sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saat ini untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya harap semuanya berdiri dengan menghadap ke papan semuanya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan nada suara Indonesia. Bangsa dan tanah
di dada. Katakan, wahai saya, hari ini saya akan belajar pelajaran fikih dengan materi menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Semangat ya. Berhasil ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, melalui lembar penilaian diri, siswa dapat menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman, Zat yang Maha Pengasih dan Rahim, Zat yang Maha Penyayang bagi manusia dan ekosistem lainnya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui lembar penilaian Rahman, siswa dapat membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya dengan baik. Untuk mencapai tujuan itu, maka pembelajaran kita akan kita model dengan cara diskusi, di mana kalian nanti akan saya bentuk menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Nanti harus aktif diskusinya. Antar satu daerahnya harus sama-sama saling tukar pendapat. Jangan hanya menunggu pendapatnya temannya. Kalau punya pendapat juga diterangkan, disampaikan kepada teman. Pada LCD proyektor silahkan kalian amati mengenai pengertian bersuci, alat-alat bersuci, perbedaan antara bersuci dan membersihkan, kemudian alat bersuci selain air, ya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang bab toharoh bersuci, yaitu tentang istinja, berwudu, mandi, dan tayamum. Yang pertama kita bahas yaitu tentang istinja. Pengertian istinja atau bersih dari kotoran. Istinja menurut bahasa terlepas atau selamat. Istinja menurut istilah bersuci setelah buang air besar atau kecil. Itulah pengertian istinja, baik menurut bahasa ataupun menurut istilah. Alat untuk beristinja. Alat untuk beristinja menggunakan air. Jika tidak ada air, maka gunakan batu dan lain sebagainya untuk beristinja atau bersuci setelah buang air besar atau kecil. Adab buang air. 1. Dahulukan kaki kiri saat masuk WC. Yang kedua, baca doa ketika masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang ketiga, beristinja hendaknya dengan tangan kiri. Keempat, dahulukan kaki kanan ketika keluar WC. Yang kelima, membaca doa ketika keluar WC, gupronaka. Hal-hal yang dilarang ketika buang air. 1. Buang air di tempat terbuka yang dilihat oleh orang. 2. Buang air di air yang tenang. 3. Buang air di tempat yang mengganggu orang lain. 4. Buang air di tempat berteduh dan pohon berbuah. Yang kelima, buang air menghadap dan membelakangi kiblat. Itulah hal-hal yang dilarang ketika buang air.
Berwudu. Pengertian berwudu. Menurut bahasa, wudu berasal dari kata wado'ah yang artinya bagus, indah, atau elok. Menurut istilah, wudu adalah membasuh bagian anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Itulah pengertian wudu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Tata cara berwudu. Satu, niat berwudu karena Allah dan membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai pergelangan dimulai dengan yang kanan. Simak video berikut, lihat dan perhatikan video berikut. Mulailah berwudu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Ketiga, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dalam 1 cidukan tangan. Perhatikan contoh video berikut. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan Video tadi, apa pengertian toharoh secara bahasa dan istilah? Silakan Lisa. Menurut bahasa, toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Yes. Menurut istilah, toharoh artinya bersih dari kotoran najis dan hadas. Bagus, ya, tepuk tangan semua. Baik, kemudian saya minta dari kelompok yang laki-laki dan cowok-cowok. Kira-kira alat bersuci itu ada berapa? Ada 2. 1 air, yang kedua Sesuatu yang suci selain air, berupa apa itu? debu dan batu. Iya, debu dan Batu. Betul. Pertama, air suci dan menyucikan. Ya, air suci dan menyucikan itu apa yang biasa disebut kalau dalam fikih itu adalah air thahirun mutahhir. Air suci dan menyucikan. Air suci yang menyucikan itu disebut pula dengan air mutlak, air asli, air mutlak. Air mutlak itu ada berapa? Ada 7. Air mutlak itu ada 7. Air suci yang menyucikan yang asli itu ada 7. Pertama, air hujan. Itu ada surat Al-Fat dan Al-Furqan. Kemudian yang kedua ada air laut. Yang ketiga ada air sungai. Terus yang keempat, yang kelima, air itu berarti apa? Sumber, ya. Air sumber. Kata orang Madura, air sumber. Ya. Yang keenam, air es atau ya bisa salju. Kemudian yang ketujuh sama ya juga, maksudnya air salju dan air es. Beda. Kalau salju itu kan yang turun dari langit berbentuk apa? Kayak butiran-butiran ya, butiran salju itu. Tapi kalau es itu sudah membeku. Di mana itu adanya? Biasanya di kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu adalah air sebagai alat bersuci, yang disebut dengan air mutlak. Jumlahnya ada 7. Yang kedua, ada air
suci namun tidak menyuci. Apa air suci namun tidak menyucikan itu? Yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci, sehingga bisa merubah rasa dan baunya. Contoh, air teh, air kopi. Dari pemaparannya tadi, adakah pertanyaan dari kalian? Gak ada? Maka sebagai beta inti pada pembelajaran kita hari ini, saya minta kalian tetap di tempat duduknya masing-masing. Cuma ini 2 orang silakan pindah ke ini, ke kelompok barat. Terus sama, silakan pindah.
analogi atau persamaan antara benda padat selain daripada batu yang bisa digunakan sebagai alat bersuci oleh kelompok satu. Kemudian tata cara bersuci dengan menggunakan benda suci selain daripada air, tentunya dengan cara tayamum dengan menggunakan debu oleh kelompok dua. Setelah kami berdiskusi dan mengidentifikasi unsur analogi, 1. Menentukan ashlun, batu yang sudah jelas hukumnya. 2. Mengidentifikasi farmon, benda yang ditemukan di toilet pesawat atau tisu, benda yang ditemukan di hutan gersang, ranting dan dedaunan kering. 3. Menentukan kriteria, merupakan benda yang suci, merupakan benda yang padat dan kering, dapat menyerap, menghilangkan dan membersihkan kotoran atau najis, bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan seperti roti tawar. Merumuskan kesimpulan. 4. Menemukan persamaan dengan asyal berdasarkan kriteria. Tisu, ranting, dan dedaunan kering memiliki 4 kriteria yang disyaratkan. Menentukan perbedaan harmon dengan ashal berdasarkan kriteria. Hanya tingkat kepadatan dan berbeda antara tisu, kayu, dan dedaunan kering dengan batu. Tisu, ranting, dan dedaunan kering boleh digunakan sebagai alat bersuci menggantikan batu. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk medali yang ditempel dulu. Artinya ditempel. Baik, berikutnya kelompok 2, silakan. Baik, sebagai review atau untuk mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari sejak dari awal tadi sampai dengan saat ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, toharoh itu juga adalah bersih dari najis dan hadas. Kemudian yang kedua, ditinjau dari kedudukannya, hukum penggunaan air dibagi menjadi 3, yaitu 1. Air suci dan menyucikan atau thahirun mutahhir, air suci dan menyuci. Yang kedua, air suci dan menyuci. Dan yang ketiga, air yang terkena najis atau mutanajis. Kemudian yang ketiga, sebagai pengganti air, batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat: pertama, menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, najis belum mengering. Yang keempat, najis belum berpindah. Yang kelima, najis tidak bercampur dengan benda lain. Berikutnya, najis tidak meluber. Kemudian yang berikutnya, batu dalam keadaan tidak basah dan batu dalam keadaan suci. Yang keempat, diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria seperti yang dikatakan Nadalia tadi: suci, padat dan kering, mampu menyerap, menghilangkan dan membersihkan. Kemudian yang terakhir, bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Baik, sebagai akhir kegiatan kita, silakan kalian jawab pertanyaan dalam lembar ini. Silakan kalian jawab pertanyaan baik yang berbentuk pilihan ganda maupun juga untuk mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari sejak dari awal tadi sampai dengan saat ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, toharoh itu juga adalah bersih dari najis dan hadas. Kemudian yang kedua,
Intinya dari kedudukannya, hukum penggunaan air dibagi menjadi 3, yaitu 1. Air suci dan menyucikan atau thahirun mutahhir. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Insyaallah. Baik. Sebagai akhir perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, maka tentu saya berharap semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dari saya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.